Hai Sobat Pans, video ini aku buat khusus bagi Sobat Pans yang ingin mengetahui perjalanan Bapak Loh Keng Hong menjadi investor saham. Pak Loh Keng Hong mengawali investasi di pasar modal saat usianya menginjak 30 tahun. Pada saat itu, beliau masih bekerja di sebuah bank saat mulai menjadi investor saham. Kemudian Pak Loh berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan menjadi full-time investor pada usia yang ke-37 tahun. Nah Sobat Pans, berikut adalah biografi Bapak Loh Keng Hong. Pak Loh Keng Hong adalah seorang yang dikenal sebagai investor yang bertipe value investing, yang fokus pada investasi jangka panjang berdasarkan nilai. Diketahui Pak Loh merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, ayahnya sendiri berasal dari kota Pontianak yang merantau ke Jakarta. Jadi Pak Loh lahir di Pontianak pada tanggal 20 Februari 1959. Dan saat ini usia Pak Loh telah mencapai 65 tahun. Dalam beberapa wawancara atau podcast, Pak Loh pernah mengatakan bahwa latar belakang keluarganya memiliki kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu. Dan karena kondisi ekonomi keluarganya yang tergolong kurang mampu, itu juga membuat Pak Loh tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Jadi Pak Loh memutuskan untuk langsung bekerja. Pada saat itu, Pak Loh mulai bekerja sebagai karyawan bagian tata usaha di Overseas Express Bank. Dan setelah bekerja selama beberapa waktu, alhasil pada umur 20 tahun, setelah berhasil mengumpulkan gajinya, Pak Loh akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Nasional atau yang disingkat UNAS, yang merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta. Dan Pak Loh mengambil jurusan sastra Inggris. Pak Loh mengambil kelas malam karena beliau masih tetap bekerja sambil kuliah. Beliau pernah mengatakan biaya masuk kuliah pada saat itu adalah 50.000 dan untuk biaya kuliah senilai 10.000. Namun pada zaman itu nominal tersebut sangatlah besar dibandingkan zaman sekarang. Kesibukan kuliah dan bekerja secara bersamaan membuat Pak Loh harus pintar-pintar mengatur waktu, pikiran, dan energinya. Kesulitan finansial yang dihadapinya semasa muda membentuk karakter dan pandangannya terhadap hidup. Sehingga beliau belajar untuk hidup hemat dan menabung sejak dini. Kebiasaan ini terus dipertahankan bahkan setelah menjadi investor sukses. Bagi Pak Loh, prinsip hidup sederhana dan menabung bukan hanya sekedar strategi keuangan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam perjalanan hidupnya. Prinsip-prinsip inilah yang terus dia terapkan dalam setiap aspek kehidupannya, dan menunjukkan bahwa kesuksesan tidak mengubah nilai-nilai dasar yang dia pegang sejak awal. Kemudian selama bekerja di bank, salah satu tugas utama Pak Loh adalah menyalin berkas-berkas penting seperti BPKB, surat rumah, jaminan kredit, faktur, kwitansi, dan dokumen lainnya. Pekerjaan inilah membuatnya familiar dengan berbagai istilah dan prosedur dalam sistem keuangan bank. Kemudian setelah bekerja selama 11 tahun, Pak Loh belum juga mendapatkan kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji, karena bank tempatnya bekerja tidak melakukan ekspansi. Dan karena gajinya yang stagnan, pada usia 30 tahun, Pak Loh mulai tertarik dan berkenalan dengan dunia investasi saham. Dan inilah yang menjadi titik awal kisah sukses Pak Loh sebagai seorang investor. Pengalaman ini membuka matanya terhadap peluang baru di luar pekerjaan rutinnya di bank. Pak Loh mulai belajar tentang pasar saham dan berbagai strategi investasi. Kemudian, untuk mengejar kenaikan gaji, pada tahun 90-an, Bapak Loh Keng Hong memutuskan untuk pindah pekerjaan ke Bank Ekonomi, di mana Pak Loh ditempatkan sebagai staf bagian pemasaran. Keputusan ini membuahkan hasil yang signifikan karena di perusahaan barunya, gajinya meningkat hingga mencapai Rp900.000, di mana pada zaman itu nominal tersebut sangatlah besar. Setahun kemudian, kerja keras dan dedikasi Pak Loh di Bank Ekonomi berbuah manis ketika ia dipromosikan menjadi kepala cabang, yang tentunya membawa kenaikan gaji lebih lanjut. Namun, meskipun pendapatannya terus meningkat, Pak Loh tetap setia pada prinsip hidup sederhana yang telah dianut sejak lama. Karena bagi Pak Loh, nilai seseorang itu bukan apa yang dia pakai, tapi dilihat dari apa yang dia katakan dan lakukan. Bahkan Pak Loh juga menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli saham. Setelah melewati banyak pengalamannya dalam dunia saham, alhasil bak ketiban durian runtuh, Pak Loh akhirnya berhasil menjadi investor sukses dengan hasil investasinya.
Pak Lo mendadak mendapat cuan banyak dari investasi saham yang telah ia miliki sejak lama. Nah, dalam kesuksesannya juga, Pak Lo tidak lupa selalu bersyukur. Bahkan dalam setiap event, dia sering mengatakan, "Wah, berkat Tuhan begitu besar dalam hidup saya, begitu ajaib, yang gak pernah saya pikirkan, Tuhan berikan dalam hidup saya." Kemudian setelah 17 tahun lamanya Pak Lo bekerja, Pak Lo memutuskan untuk pensiun dan fokus menjalani profesi sebagai full-time investor. Nah, Sobat Pans, setelah kita tahu nih perjalanan Pak Lo menjadi seorang investor, saya juga akan membagikan sedikit tips investasi ala Pak Lo yang bisa kita pelajari. Yang pertama, rajin membaca laporan keuangan. Salah satu kebiasaan penting yang diajarkan oleh Pak Lo adalah rajin membaca laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sumber informasi yang valid untuk mengetahui detail mengenai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian, fokus pada investasi bukan trading. Pak Lo dikenal sebagai seorang investor saham, bukan trader. Fokusnya adalah pada pertumbuhan nilai investasi jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Sebagai investor, Pak Lo selalu menyarankan untuk berhati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum membeli saham suatu perusahaan. Kemudian tips yang ketiga, banyak membaca dan terus belajar. Ketika pertama kali Pak Lo membeli saham, Pak Lo mengalami kerugian karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Namun hal ini tidak menyurutkan semangatnya. Sebaliknya, beliau terus belajar tentang investasi dari buku-buku, terutama karya Warren Buffett. Bahkan, Pak Lo memiliki lebih dari 40 buku karya Warren Buffett dan telah membaca semuanya sebanyak 4-5 kali. Dari buku-buku ini, Pak Lo mendapatkan banyak ilmu dan strategi investasi yang membantunya meraih kesuksesan yang kita lihat hari ini. Kemudian yang terakhir, menjalani hidup sederhana. Walaupun kini kekayaan Pak Lo mencapai miliaran rupiah, Pak Lo tetap menjalani gaya hidup yang sederhana seperti saat awal perjuangannya. Prinsip hidup sederhana ini tidak hanya membantunya menabung lebih banyak untuk investasi, tetapi juga menjaga disiplin dan kesederhanaan prinsip hidupnya. Nah, Sobat Pans, dari pengalaman dan prinsip-prinsip Pak Lo, kita bisa belajar bahwa keberhasilan dalam investasi tidak datang secara instan. Membaca laporan keuangan, fokus pada investasi jangka panjang, kemudian menjalani hidup sederhana dan terus belajar adalah beberapa kunci penting yang dapat kita terapkan untuk meraih kesuksesan dalam berinvestasi. Dan dengan menerapkan tips-tips ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjalankan investasi kita sendiri. Well, itu tadi Sobat Pans, seputar perjalanan Pak Lo dalam dunia investasi saham. Dan jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini. Dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well done, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.